Ya, eh nggak apa-apa lah sementara ini bisa nggak bisa urusannya masing-masing. Cuma nanti untuk di kelas setelah ini kan habis ini kita tutup ya. Kelas coaching ini kita tutup. Tanggal 22 ini kita tutup dan nanti akan kita buka di kelas coaching selanjutnya. Cuman kalau di kelas coaching selanjutnya nanti pasti ya teman-teman nggak akan bisa lolos kalau off cam ya. Jadi teman-teman semuanya karena penting banget ya. Kalau memang belum siap nggak apa-apa kan itu kan. Jadi biar tidak menjadi contoh kurang bagus buat mitranya atau mitra-mitra yang lain ya. Baik teman-teman semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, sebentar. Baik teman-teman semuanya, saya ucapin terima kasih buat kita semuanya yang sudah istiqomah untuk belajar gitu ya. Dan suara saya apakah putus-putus teman-teman? Boleh dicek kolom komentar. Aman di saya, Pak Aris. Oh aman, aman. Aman Aman, ya, aman. aman ya. Berarti yang nggak aman ini yang sinyalnya teman-teman yang putus-putus berarti ya. Oke. Teman-teman semuanya, eh perlu dicatat, perlu diketahui bahwa saya senang sekali, saya bersyukur ya buat teman-teman semuanya. Di periode reward in tahun ini benar-benar selain saya bangga dengan pencapaian teman-teman, tapi ada hal yang membuat saya jauh lebih bahagia adalah teman-teman sudah benar-benar memahami pola bagaimana mengejar reward gitu ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, mungkin hal ini tidak sering disampaikan, tapi dulu zamannya di zaman kami ya, waktu di awal-awal dulu, ini hampir sering disampaikan ya, terutama di komunitas miliarder berkah teman-teman. Ya, bagaimana Anda bisa menjadi seorang miliarder di miliarder ini? Ya, yang pertama adalah Anda harus memahami konsep namanya MDE, MDR. Jadi dulu itu ada program kuliah khusus namanya adalah MDR. Ya, MDR ini apa? MDR ini adalah singkatan teman-teman. Singkatan dari mengejar, dikejar, reward. Ya, buat orang-orang yang memahami konsep ini, ya, mereka sangat sangat bertahan banget ya, khususnya dalam saat mengejar reward. Karena mengejar reward itu satu selain tidak mudah, kadang-kadang kita harus bertaruh gitu ya. Berartian bertaruh itu bahkan kita sempat rugi di awal gitu, ya, gitu. Jadi teman-teman mungkin yang benar-benar sekarang ini merasakan, yang sekarang ini sudah pertama kali ngejar reward di periode ini, ya, mungkin Anda juga akan merasakan hal yang sama, gitu ya. Percaya nggak percaya teman-teman? Bahkan dari mulai saya di Armina Reka Group, gitu ya. Saya dulu itu hanya untuk mengejar reward 5 juta. Dulu itu kan rewardnya itu kalau di Armina itu kan rewardnya beda ya. Rewardnya itu 5 juta, kemudian 12,5 juta, kemudian baru 30 juta, habis 30 juta naik lagi jadi 40 juta, naik lagi jadi 50 juta. Ini pemula ya, 50 juta, langsung lonjak 90 juta, 120 juta, 150 juta totalnya. Total keseluruhan untuk pemula itu 497,5 juta atau setengah miliar ya. Itu untuk pemula. Bagi lanjutan beda lagi teman-teman gitu. Langsung 10 juta ya kan. 10 juta langsung lanjut lagi ke eh berapa dulu ya? Langsung 20 juta, langsung 30 juta, lanjut terus sampai totalnya adalah 2,1 juta. Gitu. 2,1 miliar gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, saya merasakan Bapak Ibu, bukan hanya di Armina Reka, Armina Deli pun merasakan. Armina Reka dulu sampai sempat saya berpikir gini teman-teman. Ya, perhatikan semua. Saya ngejar reward 5 juta. Waktu itu sambil saya sama Bu Fitri itu puasa teman-teman dia. Ya, karena ini penutupan reward ya kan dan reward saya masih kurang waktu itu. Saya sama Bu Fitri itu sampai niat bismillah berpuasa, semoga hari ini ada kemudahan gitu. Ya. Ternyata Bapak Ibu semua
sampai jam 8 malam itu saya itu masih kurang kalau nggak salah itu ya kalau dihitung omset itu masih kurang hampir 10 jutaan lah gitu ya. Dan alhamdulillah di detik terakhir itu ada yang daftar ya ada daftar paket tapi masih kurang 4 juta gitu. Bingung saya ini 4 juta ini dari mana itu sampai lupa nggak makan ya sampai lupa nggak apa namanya itu nggak berbuka puasa waktu itu ya. Dan saya masih ingat luar biasanya lagi adalah akhirnya saya minjem waktu itu saya minjem uang 4 juta dan waktu itu saya minjem kepada bude saya gitu kan itu tidak ada yang tak pinjam sama ada bude itu waktu saya di rumahnya bude gitu kan saya pinjam bude gitu kan ya dan hari ini beliau sudah almarhum ya mohon keikhlasannya kirimkan suratul Fatihah buat beliau ya karena kita sebut nama beliau kita saya sebut nama beliau izin kita kirimkan suratul Fatihah buat beliau. Al-Fatihah. Ya. Ya, beliau udah wafat baru 100 harinya kemarin ya. Ya, saya masih ingat saya pinjem gitu. Selama ini saya nggak jarang pinjam atau bahkan saya nggak pernah ngomongin pinjam. Saya bener-bener butuh. Butuh saya pinjam ada uang ini gak? Oh no, tapi ki jagane arisan, bu jagane arisan, bu jagane apa gitu. Pokoknya saya pinjam. Iya, saya pinjam. Insya Allah nanti saya kembaliin gitu. Ya, tapi ibu bisa perhatikan. Saya pinjam berapa tadi? 4 juta. Limit saya tembus 5 juta. Berarti limitnya tembus cair, saya kembalikan berapa? 4 juta. Pertanyaannya teman-teman, berapa ya perjuangan saya itu hanya kebayar cuma 1 juta, ya. Halo, masih ingat ya teman-teman? Ini yang disebut apa? Ini konflik yang ngejar Bapak Ibu semuanya. Dan akhirnya di tahun ini saya flashback aja ya karena ilmunya udah beberapa kali udah tak kasih. Karena ini kita mau mengevaluasi menjelang akhir penutupan reward ini teman-teman ya. Dan singkat cerita Bapak Ibu semuanya, saya dinobatkan sebagai salah satu peraih cash reward 5 juta ya. Dan percaya nggak percaya Bapak Ibu, waktu itu leader saya pribadi, leader saya langsung itu nggak capai reward gitu. Bahkan bukan hanya capai reward waktu itu beliau nggak fokus di usaha ini dan bahkan meninggalkan saya waktu itu. Ya jadi saya nggak punya di Jombang itu saya sendirian gitu ya. Saya sendirian gitu. Jadi saya hanya ngejar ini hanya berdua sama Bu Fitri waktu itu ya. Nah, singkat cerita teman-teman semuanya, saya merasakan hal yang luar biasa ketika ketika di podium, ya kan? Peraih 5 juta itu dipanggil karena belum banyak peraih 5 juta itu dipanggil, ya. Waktu itu kalau nggak salah juga di mana ya? Di Jakarta kalau nggak salah. Tapi cuman bukan belum belum milad ya. Itu kayak acara silat bar kemarin itu. Silat bar kemarin kan masih ingat ya teman-teman yang ikut silat bar Madiun. Ya seperti itu acaranya. Jadi di podium dipanggil salah satu adalah yang meraih reward 5 juta gitu. Ya ternyata nama kak saya sama Bu Fitri dipanggil dan percaya Bapak Ibu semuanya saya itu orangnya jujur karena kan laki-laki biasanya kan kebanyakannya kan logika yang dimainkan bukan perasaan ya tapi di podium itu Masya Allah Bapak Ibu semuanya eh, air mata itu nggak bisa berhenti gitu, ya apalagi waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kan Indonesia itu aduh luar biasa itu kan nangis luar biasa Bapak Ibu ya apalagi menyanyikan apa namanya lagu Pensiar Baitullah ya kan ada Pensiar Baitullah Subhanallah waktu itu masih masih ini belum belum lagunya Pak Juli yang itu belum belum ada waktu itu lagu Marsnya Armina Reka waktu itu ya menuju Baitullah itu ya air mata itu Masya Allah tapi secara hasil sebenarnya prestasi keuangan itu nggak dapet cuma 1 juta bayangkan kalau dipakai operasional itu rugi malahan gitu ya malah rugi Bapak Ibu ya akhirnya 2016 itu saya ikutlah milad teman-teman ya saya ikut milad ya, sebentar masih ada nggak ya foto saya waktu milad waktu itu ya. Tak tunjukin Bapak Ibu semuanya biar Bapak Ibu tidak pernah merasa sia-sia dalam berjuang kok aku malah minus ya gitu ya. Nah ini saya datang pertama kali milad ya dan Bapak Ibu bisa perhatikan saya
saya pakai selempang itu bukan pakai selempang saya. Mau tak tak zoom ya? Nah, coba ya. Ini kalau tak zoom, ini ada tulisannya namanya Haja Marlina. Marlena ya, Haja Marlina. Ya, Haja Marlina ini kalau nggak salah dari Sumatera. Ya, beliau adalah salah satu wanita peraih reward 1,1 M, ya. Dan waktu itu saya sama Fitri pinjem selempangnya, kok ternyata ada tulisannya Haja Marlena. Kalau orang nggak fokus dikira punya saya gitu kan ya. Dan inilah tampilan saya dulu, ya masih kurus banget Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Saya kurus banget, bener. Kalau nggak salah berat badan saya itu antara 49, 48, naik-naik ke 51, ya. Ini ya, saya hadir di Milad pertama kali sama Bu Fitri di sana, tapi benar-benar terinspirasi. Ini uang semua beneran, apa enggak gitu. Saya bayangkan gini, saya ngejar 5 juta aja, beratnya minta ampun gitu ya. Saya ngejar 5 juta itu loh, sulitnya itu Masya Allah. Apa ya bener saya bisa tembus angka sampai 100 juta, 5. Saya itu sampai berpikir gini, saya itu ngeblank karena kan guru honorer nggak pernah pegang uang banyak gitu kan, ya paling banyak itu ya paling sejutaan gitu ya, paling ya 400.000 itu masih nggak cukup dipakai untuk operasional ya, bahkan saya sering ngerepotin ibu mertua saya ya untuk makan dan sebagainya ya. Ketika di sana itu apa ya bener gitu ya Allah, 5 juta aja sulitnya minta ampun, masih masih apa namanya masih harus nutup-nutup uang gitu, masih minjem-minjem untuk nutup reward gitu, masih 1,2 miliar nggak, udah nggak masuk akal. Pikiran saya waktu itu udah nggak masuk akal gitu. Ya, akal saya nggak masuk lah waktu itu. Ya, tapi subhanallah Bapak Ibu semuanya, meskipun akal saya nggak masuk, saya kan bertemu dengan banyak orang di sana dan mereka adalah orang-orang peraih apresiasi Indonesia, gitu ya. Dan singkat cerita teman-teman semuanya, eh, di ruangan itu juga Bapak Ibu, ya, saya sama Budi kami membangun sebuah komitmen di dalam hati. Tahun depan saya harus berhasil. Tahun depan saya harus bisa menjadi prayer reward. Tahun depan saya harus mencapai ini gitu. Saya merasakan Bapak Ibu, kenapa waktu itu saya menangis luar biasa. Saya itu membayangkan betapa sulitnya di lapangan, betapa saya itu sering ditolak orang, betapa saya itu sering minus dalam membangun pertemuan. Terus hal-hal yang di lapangan itu yang tidak mudah, yang bagi saya itu sangat tidak mudah, itu kebayang dan terbayang saat di podium Bapak Ibu. Saat dipanggil nama nama kita di podium sebagai seorang prairi reward, ya. Dan beneran teman-teman semuanya, ketika saya menjadi salah satu prairi reward itu, mitra-mitra saya banyak terinspirasi, ya. Mungkin secara secara nominal mereka nggak tahu bahwa nggak ada duitnya Bapak Ibu semua. Secara nominal itu jujur nggak ada duitnya, tapi mereka tahu bahwa saya adalah seorang prairi reward, bahwa Mas Aris dari Jombang aja, dari kota terpencil mungkin di peta hampir nggak kelihatan gitu, tapi bisa jadi prairi reward gitu. Akhirnya di situ mitra-mitra termotivasi dengan adanya saya menjadi prairi reward, saya munculkan lebih sering Pak Harun, saya munculkan lebih sering Pak Eko, dan dulu saya punya leader namanya Udui itu. Ya leader saya yang langsung membina saya waktu itu, beli prairi reward 625 juta per tahun ya, menjadi pendamping saya langsung ya. Bun, saya beli ini ya, ya meskipun beliau sekarang ini di Arena Daily sudah tidak ada ya. Beliau udah keluar ya karena waktu masa regulasi itu beliau nggak kuat, nggak tahan ya. Jadi beliau pindah. Cuman apapun itu beliau pernah mengukir sejarah ya di kesuksesan saya gitu. Meskipun sekarang ini beliau sudah tidak satu visi di Arena Daily ya. Nah, ketika saya benar-benar nempel sama Pak Harun, Pak Eko, sama leader saya itu, Bu Dwi, dan saya komitmen. Pokoknya tahun ini saya sama Pak Witri ya, kami pengen benar-benar menjadi prioritas setengah miliar. Apapun resikonya, saya siap. Gitu. Ya. Dan teman-teman semuanya, eh, benar Bapak Ibu. Akhirnya di pembukaan reward 2016, tepatnya bulan Mei, ya kan, saya diberikan kesempatan dekat sama Pak Juli pertama kali datang ke Jombang. Saya sambut langsung beliau. Saya mengadakan acara itu, pertama kali saya mengadakan acara besar, ya, hanya dengan modal keyakinan. Alhamdulillah meledak dan Pak Juli bisa dekat sama kita dan bukunya ada di situ di sebelah saya ada tulisan di situ
ya Allah takdirkan Pak Nyoman, Bu Fitri bisa raih 497,5 juta atau setengah miliar ya. Dan tiga tanggal 3 Mei 2016 saya sama Bu Fitri berangkat umroh pertama kali gitu ya. Dan itu jujur demi Allah Bapak Ibu semuanya, separuhnya saya ngutang dan luar biasanya saya ninggalkan anak saya masih usia 3 tahun sama 4 tahun masih kecil-kecil dan ditambah lagi saya sama Bu Fitri itu nggak punya duit sama sekali untuk sanggup. Bahkan Pak Yai saya yang dampingi saya pemberangkatan ya teman-teman itu beli rokoknya aja beli sendiri. Saya nggak bisa beliin. Itu saya berangkat ke sana. Luar biasa itu sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Dan singkat cerita Bapak Ibu semuanya ketika saya berangkat umroh pertama kali sama Bu Fitri, ingat ya, berangkat umroh dalam punya duit banyak dengan berangkat umroh pas gak punya duit dan banyak utang, itu ternyata auranya beda teman ya. Bedanya apa? Doanya lebih tulus itu. Ya Allah. Jadi kita doa di depan multazam itu sama Bu Fitri yang pertama adalah doa ya Allah, kita berangkat ke tanah suci itu hutang gitu. Saya pengen pulang dari sini kau kembalikan. Nah itu. Yang kedua, ya Allah, kita selama ini tuh udah bertahun-tahun ngontrak, ngerepotin orang tua gitu ya. Dan anak kita itu sakit-sakitan gitu. Jadi ujiannya luar biasa teman, ya. Dan doa yang ketiga adalah eh, ibu bapak saya belum umroh. Kalau ibu mertua sudah saya umrohkan di 2015 Desembernya. Bapak saya terutama itu belum pernah ke Tanah Suci dan angel, orangnya sulit gitu. Kita doain ya Allah, saya pengen berangkat lagi bulan Desember menggandeng orang tua gitu ya. Ditambah lagi Bapak Ibu semuanya doa yang terakhir adalah ya Allah takdirkan kami tahun ini bisa mendapatkan babat habis reward 497,5 di usaha ini gitu. Kenapa ya? Karena hanya dengan reward itulah kami bisa berubah lebih cepat gitu. Dan saya komitmen gitu. Dan saya komitmen perjalanan umroh kami ke sini adalah bukan pertama kali dan bukan hanya terakhir dan saya izinkan saya bisa menjadi pelayan tamu-tamu. Subhanallah Bapak Ibu semuanya pulang dari umroh 2 bulan saya bisa tutup bank gitu ya. Kemudian tepat di bulan Desember saya, Bu Fitri, ibu bapak kandung saya bisa tak ajak berangkat umroh. Dan menariknya adalah kalau tahun kemarin berangkatnya utang dan nggak punya duit sama sekali, jujur ya saya itu berangkat umroh tuh nggak jajan belas, nggak beli sesuatu karena nggak punya uang sama sekali. Bahkan saya pulang itu tamu-tamu di rumah nggak ada suguhan di rumah, hanya tak kasih yang ayo kita bawa zam-zam yang banyak. Nanti saya itu bawa botol-botol banyak, tak bawa pulang, tak pakai untuk teman-teman yang ke rumah gitu. Mohon maaf ya, aku nggak bisa beli apa-apa, hanya tak kasih zam-zam aja ini, sama tak kasih doa. Jujur Bapak Ibu semuanya nggak ada duit sama sekali. Dan bulan Desember kita umroh itu, Masya Allah, kita bawa uang saku banyak banget. Karena saya sudah menjadi priority reward, waktu itu 120 juta. Udah tembus di bulan Desember. Ya. Dan ibu bapak kandung saya bajak berangkat umroh. Oh, ya Allah indah banget. Saya umroh bersama keluarga itu, Masya Allah indah banget teman-teman. Ya. Nikmatnya itu nggak bisa dilukiskan gitu. Ya. Saya umroh sama pasangan, ditambah lagi saya menggandeng ibu bapak itu, aduh, indahnya itu ada luar biasa. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya. Tambah lagi di tahun sebentar ya, ada nggak ya? Saya kasih gambaran fotonya teman-teman. Ya, jujur saya itu saya membayangkan sekarang ini pun ketika apa namanya membayangkan itu nggak betah tuh, ya. Saya itu juga sangat pingin nangis Bapak Ibu. Karena itu benar-benar perjalanan real perjalanan Bapak Ibu. Nggak ada sedikit pun saya buat-buat, ya. Nah, ini saya menggandeng ibu ibu saya teman-teman. Ini ya. Jadi saya bisa ngandeng dan ini adalah saya pertama kali berangkat umroh tahun 2016 Mei dan ini berangkat lagi tahun 2016 Desember. Berarti selama 1 tahun itu alhamdulillah Allah mudahkan bisa ibu mertua tak berangkatin, saya sendiri sama Bu Fitri berangkat dan Desembernya saya sama ibu bapak kandung bisa berangkat ya ini. Dan menariknya lagi adalah Bapak Ibu semuanya
tepat di bulan Januari, alhamdulillah saya bisa DP rumah. Itu rumah kami yang pertama, gitu ya. Kita DP rumah pertama sebagai rumah syiar, gitu. Nanti saya jadikan rumah syiar nantinya, gitu. Dan tepat bulan Mei, berarti kan 1 tahun pas setelah kepulangan umroh, di 1 tahun pas bulan Mei saya berangkat. Bulan Mei penutupan reward, ya, bulan Mei 2016 pembukaan reward, bulan Mei 2017 itu adalah penutupan reward tahun 2017. Kami, saya sama Bu Fitri, dinobatkan sebagai peraih reward sapu bersih pemula, dan itu adalah termasuk adalah 4 orang yang bisa meraih di Indonesia yang pernah pencapaian reward babat habis secara dalam sejarah itu hanya 4 orang. Yang pertama itu adalah eh, Pak Haji Harun, ya. Yang kedua adalah, saya sebutkan, mohon maaf, Andan Haris, ya. Ada yang kenal? Andan Haris sekarang sudah di founder PT BES kalau nggak salah. Dan itu muridnya Pak Haji Harun. Muridnya Pak Haji Juliin Mayanto. Betapa luar biasanya kan? Muridnya bisa menjadi foundernya dari perusahaan lain. Orang topnya. Berarti ilmunya itu gak main-main. Dan yang kedua adalah, yang ketiga adalah saya sebagai muridnya Pak Haji Harun langsung. Yang keempat itu juga muridnya Pak Haji Harun langsung, cuman dia hilang. Ya, yang bertahan cuma saya. Tapi bisa dibayangkan sulitnya perjalanan perjalanan merintis sebuah karir itu memang nggak mudah, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa hal yang kita perjuangkan itu tidak ada sedikit pun sia-sia, ya. Dan ini adalah perjalanan kami pertama kali Turki. Turki itu adalah impiannya Bu Fitri. Bu Fitri itu senangnya itu kan lihat, kelihatan nggak ya ada Turki? Kelihatan ya ini ya, ya. Kelihatan. Kelihatan ya. Ini adalah di Efesus. Efesus itu adalah salah satu kota tertua, apa namanya, kota tertua di zamannya Athena, ya, zamannya kerajaan Athena. Ini adalah perpustakaannya di zamannya Roma, ya. Dan inilah impiannya Bu Fitri waktu tahun 2014, waktu saya masih jadi guru honorer. Dan saya waktu itu tak tolak mentah gitu, duit nih gitu kan, uang dari mana gitu kan, mau jalan-jalan ke sana itu. Ya, kenapa? Ya, karena beliaunya senangnya itu ini ngikutin sejarah perjalanannya Islam Oki Istana Dewi, gitu, ya kan? Pengen gitu kan. Tapi ternyata subhanallah 2017 Allah ijabah, ya, Allah kabulkan. Kita bisa jalan-jalan ke Turki, dapat trip. Waktu itu tripnya hasilnya Abu Dhabi, ternyata 2 minggu kemudian switch ke Turki. Waduh, masya Allah, dapat Turki, Bapak Ibu, ya. Dan ini adalah sebagai sebagai perjalanan, dan itu titik di mana percepatan bisnis luar biasa. Ya, kita sudah keluar negeri, udah umroh, babat habis. Coba teman-teman. Dan bahkan banyak leader lain itu tanya, Mas Ars, gimana itu caranya bisa babat habis? Jujur, saya kalau tak minta itu, saya masih belum paham ya, kok bisnis saya tembus 0,5 miliar ya. Tahu saya, di dalam ketidakpahaman saya hanya mengikuti satu kata, satu instruksi, yaitu Pak Harun waktu itu. Pak Harun ngomong A, saya berangkat. Pak Harun ngomong B, berangkat. Dan Pak Harun waktu itu ngasih ultimatum, Mas, semua kudu siap, ya, ada resiko kalau cuman seumpama ini gagal gitu. Apa Pak? Ya nggak capai gitu. Resikonya apa? Ya nggak capai gitu. Ya cuma nggak capai aja kan gitu, ya. Dan perjuangan 497,5 itu eh, bahkan tidak semudah yang dibayangkan teman-teman gitu. Bahkan saya itu ketika sudah capek itu, sampai saya itu pernah berpikir gini, seumpama ini karena kan mitra itu kayak apa ya Bang? Mitra itu kayak anak gitu. Ya, jujur. Jadi ketika saya itu selesai itu, saya itu bayangin, ya Allah, hebat ini gitu. Saya bayangkan itu sampai apakah mitra-mitra saya mampu ya gitu. Sampai saya berpikir seperti itu ketika diuji seperti ini gitu. Karena perjalanan pas 97,5 itu nggak gampang Bapak Ibu. Saya itu kena fitnah dan mitra saya sendiri gitu. Bahkan itu eh, dulu Bu Dia itu masih anak, masih kecil ibaratnya, karena Bu Dia masih punya ibu, ya. Salah satunya kan Bu Dia itu kan anak saya masih cucu, cucu saya gitu. Karena menjadi anak saya langsung. Kalau dulu masih cucu cicit gitu ya. Kecil banget Mas ya. Dan itu saya konflik di atas jalur apa namanya, di belakang saya, dia atasnya Bu Fatmawati dia waktu itu, ya.
Tapi subhanallah ketika semua ujian itu kita hadapi dengan luar biasa sabar, bukan hanya dihantam dari mitra sendiri, bahkan dari mitra lain, itu lain. Tapi nggak perlu dibayangkan Bapak Ibu betapa hebatnya, betapa dahsyatnya itu, ya. Tapi teman-teman akan mengalami halnya sama insya Allah. Jika itu terjadi di teman-teman Bapak Ibu semua, itu adalah tanda-tanda bahwa Bapak Ibu sudah mau menyampai di puncak. Semakin besar tantangannya, semakin besar hambatannya, tapi Bapak Ibu bisa menerima dengan legowo, ya, dengan ikhlas gitu. Tapi ujian ini nggak semua orang lulus Bapak Ibu. Percaya saya, nggak semua leader saya aja yang 625 juta itu nggak lulus loh, hilang sekarang gitu. Apalagi teman-teman yang masih, mohon maaf, masih eh, di levelnya masih kelas-kelas TK gitu. Ya, tapi ketika Anda mendengarkan cerita saya ini, harapan saya adalah Bapak Ibu nanti ketika dihadang dengan ujian yang luar biasa dahsyat di usaha ini. Ujian itu datangnya bermacam-macam. Kadang diuji mitranya, kadang diuji leadernya, gitu. Ya, selama Anda masih terus berpikiran positif, selama itu peringkat Anda akan terus naik, Bapak Ibu. Ya, peringkat Anda akan terus naik. Dan ujian yang besar adalah diuji saat kita berbenturan dengan leader besar. Itu adalah ujian yang paling nggak mudah, Bapak Ibu. Ya, itu benar. Diuji yang paling nggak mudah adalah diuji dengan guru. Itu nggak mudah. Gitu. Tapi ketika Anda masih bisa berpikir bahwa itu adalah guru Anda, itu adalah pembimbing Anda, dan itu adalah wasilah Anda, Bapak Ibu semua, saya berani jamin. Kemuliaan Anda akan naik, level Anda akan naik, dan semua akan tahu pada waktunya. Gitu. Ya, lah itu adalah gambarannya, Bapak Ibu semuanya. Saya contohkan ini adalah ilmu, ya, mengejar. Nah, teman-teman saya tahu hari ini kita semua, bahkan saya pribadi, itu masih di tahap dikejar, Bapak Ibu. Meskipun tahun depan ini kalaupun saya tidur selama setahun ibaratnya gitu, saya yakin riwayat saya akan tetap tembus, katakan dikejar, tapi belum tentu saya bisa mencapai level tertinggi di usaha ini, Bapak Ibu, paham ya? So, jangan pernah berbangga diri dulu, jangan pernah merasa puas diri dulu di masa-masa kalau Anda belum menyentuh level tertinggi, yaitu adalah 1,2 miliar. Itu adalah titik pencapaian Anda tinggi, Bapak Ibu, gitu. Kalau Anda sudah mencapai di 1,2 miliar, percayalah Bapak Ibu, Anda akan bisa berbuat lebih banyak buat diri Anda, buat keluarga Anda, bahkan buat orang lain. Tapi sebelum itu, jangan berbangga diri, jangan berpuas diri, jangan merasa diri Anda, wah, hanya gara-gara Anda sudah menjadi seorang peraih reward. Halo, teman-teman semua, itu. Justru biasanya itu yang kesombongan keluar itu sering muncul, itu adalah di taraf mitra-mitra masih belum peraih reward, tapi merasa pintar itu yang paling banyak. Atau mungkin mitra-mitra peraih reward dasar. Hati-hati ya. Reward dasar itu kayak Anda sudah mencapai reward tingkat eksklusif 1, eksklusif 2 Singapura. Itu masih level dasar, tapi udah merasa berbangga diri. Hati-hati, tahun depan jatuh Anda. Percaya saya, kalau nggak percaya, buktikan omongan saya. Makanya saya sampai sejauh ini Bapak Ibu, ya kan, tanyakan, boleh ditanyakan ke Pak Eko, ya. Saya nggak belum pernah merasa sedikit apa namanya tinggi hati ataukah besar kepala ketika saya berhadapan dengan guru saya namanya Pak Eko, meskipun beliau itu orangnya sabar banget, beliaunya itu orangnya sangat pendiam banget, ya, tapi ketika saya dihadapkan dengan Pak Eko, saya jauh lebih banyak diem. Betul nggak ya kira, saya langsung edifikasi beliau. Nah, ini saya kenalkan beliau guru saya dan saya akan diem gitu, ya. Dan itu adalah perjalanan spiritual teman-teman. Karena kalau teknis, bagaimana cara ngelola kolam, bagaimana teknik closing, bagaimana caranya membangun sebuah pertanyaan yang menghipnosis calon mitra, itu semuanya bisa dipelajari dengan teknis. Saya bisa mengajarkan Anda secara teknis pun bisa. Bagaimana teknik menulis yang menarik, bagaimana arah orang akhirnya apa ya, ingin membaca tulisan Anda terus-menerus sampai orang itu terhipnosis. Mungkin itu semuanya bisa diajari, tapi satu yang bisa diajarkan,
yaitu adalah kapasitas diri, perasaan, perjalanan spiritual. Itu nggak bisa diajarkan, karena itu rasa. Gitu. Bisa nggak saya mengajarkan Anda? Apa yang saya rasakan, bisa nggak Anda merasakan? Nggak bisa. Karena itu hanya harus dilalui secara perjalanan hidup, secara perjalanan sendiri Anda di lapangan. Benturkan dengan keadaan, himpit dengan ini, kan dengan perasaan yang luar biasa nggak enak gitu, ya. Tapi ketika Anda bisa terus berjalan ke depan, terus Anda maju, maka Anda akan sampai pada tujuan Anda tertingginya, Bapak Ibu. Ya, sebagai penutup teman-teman, ya, ya, Bapak Ibu semuanya, sebagai penutup analogi saya sebagai penguat Anda di titik-titik terakhir ini, ya, karena semua pencapaian saya tertinggi itu selalu dicapai di titik-titik terakhir. 497,5 itu saya sempat mau dibuang sama manajemen. Saya dimarah-marah karena ada postingan saya nggak masuk, ya, dan saya itu nungguin Bu Rilanda itu adalah direktur operasionalnya dulu, kakak dari Pak Rusdi Musdakar, ya. Saya tungguin, Bun, ini ada postingan setumpuk gini, ya. Itu kalau nggak salah itu ada 400 titik, Bapak Ibu semuanya. Bisa kebayangkan 400 titik itu nggak sedikit. Dan beliau sudah ngomong, Pak, Bapak ini sudah ngerjain saya loh. Anak saya ini lagi belajar sampai sekarang belum tak jemput. Itu gara-gara nungguin Bapak gitu. Saya dimarah-marah di kantor itu. Bun, minta tolong, saya minta waktunya aja gitu. Ya. Eh, oke, 5 menit lagi. Kalau kalau nggak bisa, mohon maaf Pak, saya nggak bisa bantu Bapak gitu. Ternyata 5 menit kemudian itu ada pertolongan yang tidak pernah saya duga-duga, ya. Ya, istri saya nggak menceritakan itu seperti apa, dan itu adalah sebuah keajaiban aja. Dan waktu itu akhirnya Bu Rilanda bisa memproses data saya, dan tahu nggak Bapak Ibu, kantor itu kan tutupnya jam 5. Jam 10 malam kantor dibuka lagi, bagian validasi datang, bagian pencetak ini apa namanya, eh, jaringan datang, bagian memverifikasi jaringan datang. Jadi kantor itu jam 10 malam ramai lagi, hanya untuk memproses punya saya tok, ya. Ya itulah yang saya sebut sebuah keajaiban di titik terakhir, Bapak Ibu semuanya. Selama itu masih bisa diusahakan, perjuangkan. Jangan pernah berhenti. Ya, itu yang disebut dengan miracle. Anda akan bisa melihat keajaiban di titik-titik terakhir itu, benar demi Allah, Bapak Ibu. Loh, sampai saya ngomong demi Allah itu nggak ada sedikit pun saya apa namanya kebohongan, Bapak Ibu. Ya. Dan kalau tak ceritakan tentang keajaiban berkali-kali, saya yakin teman-teman leader semua, leader besar semua pernah ngalami semua. Yang leader besar yang sudah pernah di titik-titik kesulitannya, gitu. Pasti pun pernah punya. Ya, teman-teman semua, perjalanan kita itu adalah perjalanan seperti menaiki sebuah gunung, ya. Dan gunung tertinggi adalah Mount Everest. Tahu Bapak Ibu semuanya, di Gunung Mount Everest itu ada sebuah puncak di sini, ya. Eh, ini adalah namanya, kita sebut dengan dead zone, ya. Dead zone itu adalah area yang tidak bisa dilalui oleh orang biasa, namanya dead zone atau zona kematian. Di dalam zona kematian di dead zone ini, teman-teman, ya, Anda seorang pendaki itu akan melihat banyak mayat bergeletakan di sana, ya. Dan mayat itu adalah mayat abadi karena di sana beku. Kenapa kok mayatnya tidak dibawa pulang? Karena satu, di sana tidak bisa dieksekusi menggunakan pesawat karena pesawat pasti akan beku. Terus yang kedua, kalau itu dievakuasi dengan orang, maka orang itu bisa jadi tidak membawa mayat, tapi dia akan jadi mayat sendiri gitu. Saya tunjukin. Dead zone. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Nah, biar Bapak Ibu nggak gampang mengeluh jadi orang, ya. Ini namanya dead zone, teman-teman. Di dalam dead zone ini, teman-teman, itu banyak lah. Ini adalah mayat, Bapak Ibu. Kelihatan nggak ini?
Nah, ini adalah mayat yang sangat terkenal, namanya adalah eh, mayat merah. Ya, pendaki menggunakan ransel merah dan dia ini apa namanya sudah bertahun-tahun Bapak Ibu semuanya. Mayat ada di sini, ya. Lah, di dead zone ini teman-teman semua, ya ini adalah dead zone. Barang siapa yang sudah memasuki namanya dead zone ini, ya, ada dua, dia berhasil atau dia meninggal, ya. Nah, ini saya umpamakan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah dead zone. Dead zone ini kalau di bis ini Bapak Ibu semuanya adalah puncak kematian. Kematian bukan berarti meninggal dunia ya, tapi kalau di sini adalah puncak ujian tertinggi yang membuat orang harus memilih. Saya berhenti atau saya mencapai puncak. Dan dead zone ini adalah sebagai di sini tuh banyak mayat-mayat tertata rapi sebagai petanda, ya, petanda bahwa dia sudah memasuki namanya dead zone, area yang tidak semua orang dia harus berjuang dan tidak semua orang bisa hidup di sini. Tapi sebagai pertanda bahwa dia akan tiba di puncak, ya, mereka akan tiba di puncak, gitu, ya, teman-teman, dia akan sampai di puncak tertinggi Mount Everest dan bisa menancapkan yang namanya bendera kesuksesan mereka di puncak tertinggi Mount Everest. Dan ini adalah sebuah sebagai kebanggaan buat orang-orang pendaki gitu Bapak Ibu semuanya. Tapi percaya Bapak Ibu semuanya, pilihan Anda dua. Ketika Anda sudah menyampai dead zone, Anda berhenti, turun lagi ke bawah, atau Anda nyampe dead zone ini, Anda akan terus naik sampai ke puncak karena bentar lagi Anda sudah nyampe puncak gitu kan. Itu pilihan masing-masing. Nah, sama halnya Anda di usaha ini, kenapa merasa sulit teman-teman? Kenapa merasa sulit? Karena Anda lagi berjalan naik. Kenapa kok gak gampang Mas Haris? Karena Anda itu lagi berjalan naik Bapak Ibu semuanya. Kalau gampang berarti Anda itu lagi turun, ya. Atau bila bisa jadi Anda lagi gelundung, ya. Lagi jatuh Bapak Ibu. Nggak, tapi nggak kerasa gitu, ya. Tahu-tahu riwayat Anda nggak tembus, tahu-tahu riwayat Anda hilang, tahu-tahu mitra Anda hilang semua gitu. Tahu-tahu Anda semakin drop. Halo? Kenapa kok Anda sulit? Kenapa kok berat banget Mas Haris ngejar riwayat tadi? Ya Allah. Karena Anda lagi naik ke puncak, teman-teman. Dan keberatan Anda sekarang ini itu masih belum seberapa. Ketika Anda sudah nyampe area yang namanya dead zone ini, Anda akan mencapai sebuah kesulitan yang luar biasa yang membuat orang bahkan akan punya pilihan untuk berhenti. Ya, yaitu adalah ujian yang tidak semua orang bisa hadapi di puncak ini. Kenapa Pak Harun tangguh banget? Bukan Anda lihat dari uangnya Pak Harun, bukan. Ketangguhan Pak Harun itu karena Pak Harun sudah melalui ujian-ujian yang tidak mudah, Bapak Ibu. Makanya beliau punya mentality yang sangat kuat banget, spiritualnya sangat kuat banget. Ketika kena masalah, beliau itu kayak nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena beliau itu udah lewat, masa sulitnya itu udah lewat, Bapak Ibu. Ya kan? Dan teman-teman belum memasuki area itu, belum memasuki masa-masa itu. Maka sebelum Anda memasuki era masa-masa itu, percaya saya, riwayat Anda nggak akan pernah tinggi gitu. Komisi mungkin banyak bisa, tapi pencapaian riwayat tinggi Bapak Ibu semuanya itu hanya bisa dilalui dengan Anda menghadapi segala tantangan yang ada di usaha ini. Ya, Mas tadi kalau tak hitung-hitung nih, saya tembus reward baru eksklusif, hanya dinner. Tapi saya harus keluarin uang 15 juta tak pakai untuk buka stokis gitu. Jangan salah teman-teman gitu. Jangan dilihat reward Anda sekarang ini, tapi kayak saya dulu. Anda menjadi salah satu peraih cash reward. Nggak penting reward Anda apa gitu. Karena hanya orang peraih reward yang dihargai di usaha ini teman-teman gitu. Halo. So, suatu saat nanti ya masa-masa tersulit adalah ada masa-masa Budia ini adalah masalah satu masa-masa tersulit, ya. Ada Pak Jin ini masa-masa tersulit. Ujiannya nggak main-main loh. Hati-hati. Pilihan Anda cuma dua. Kalau Anda nggak kuat, Anda berhenti. Atau Anda jatuh. Duit Anda hilang. Ya. Lah Anda nanti akan mencapai juga di titik yang namanya Budi. Apalagi ada mitra, ada leader. Belum sampai ke sini sudah berani musuhi leadernya. Walah, lah, lah.
lupakan untuk capai riwayat tinggi Bapak Ibu semuanya. Percaya saya gitu. Kenapa saya sampaikan ini hari ini Bapak Ibu? Ingat, ini adalah 2 hari menjelang penutupan reward ya. Kemudian setelah itu kita akan mengalami masa penunggu untuk pembukaan reward. Tapi bagi saya bukan menunggu, tapi saya harus mencetak apa namanya kandidat-kandidat baru dalam 1 bulan setengah ini Bapak Ibu ya. Dan ini adalah PR kita bersama, bukan PR saya, tapi PR-nya teman-teman semua juga gitu. Karena kita hanya bisa berjalan bersama mendaki sampai puncak titik Gunung Mount Everest atau puncak tertinggi di Arga Delhi ini, itu akan bisa terjadi kalau kita bersama ya. Kalau Anda sendiri, kok Anda, saya aja itu masih nggak kuat kok gitu. Kalau tanpa Pak Eko, kalau tanpa Pak Harun, Bunda Ana, saya itu masih terlihat, saya terlihat keren di mata Anda teman-teman. Tapi saya itu masih anak kecil di matanya Pak Harun dan Bunda Ana dan Pak Eko. Halo, jadi kalau saya aja masih merasa kecil di mata para leader besar kita di usaha ini, apalagi teman-teman yang masih kelasnya masih di bawah saya, mohon maaf. Oke, jadi jangan pernah Bapak Ibu semuanya merasa bangga diri dulu. Ingat, sekarang ini periode Anda mengejar reward. Saya percaya saya Bapak Ibu, Anda, saya, ada masanya di mana Bapak Ibu semuanya akan dikejar-kejar reward di usaha ini. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan di periode ini teman-teman semuanya. Karena saya ingin mengucapkan Bapak Ibu selamat berjuang, gitu ya. Perjuangan kita ini nggak akan sampai di sini, ya. Jadi ketika makanya saya kemarin tuh mohon maaf ada yang tak marah-marahin luar biasa, bukan marah ya, saya itu sebenarnya gemas gitu, ya. Saya bukan marahin orangnya tapi marahin kemalasannya gitu. Masa eh, setelah tanggal 10 berakhir riwetnya udah tembus, habis itu loyo, padahal mitra-mitranya banyak yang belum tembus gitu, belum selesai gitu. Kok sudah santai itu rasanya. Hmm, kudu tak traktir makan apa ceker pedas saya ya. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya itu yang saya sampaikan dan jangan mudah tersinggung jadi leader ya. Jadi leader itu harus besar hati gitu ya. Hatinya harus luas samudra, jangan gampang sempit, jangan gampang berpikiran kurang positif, apalagi berpikirnya sama mitra atau leader apalagi itu kriminal Anda gitu kan. Anda tidak akan pernah dibenarkan meskipun Anda merasa dizolimi sama leader Anda terus Anda menghujat leader Anda itu tetap Anda tidak bisa dibenarkan gitu. Paham teman-teman? Ya. Jadi apapun yang Anda sekarang ini alami, jangan pernah mengeluh, kuatkan hati Anda ya. Karena hanya orang-orang yang kuat yang akan mendapatkan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kenapa Rasulullah mendapatkan amanah yang luar biasa dan menjadi salah satu manusia termulia di bumi ini? Karena bukan karena beliau itu gak pernah diuji sama Allah, bukan hanya sekedar kesayangan Allah, bukan, tapi Allah menunjukkan betapa sulitnya masa hidup eh, Rasulullah, Bapak Ibu, ya kan? Dilahirkan sudah nggak ada, gang jarak sebentar lagi tinggal sama ibundanya gitu kan. Habis itu kakek satu-satunya tercinta juga Allah ambil. Kemudian paman tercintanya yang selama ini melindungi pun juga beliau ambil. Ketika beliau hijrah, ketika diterima di apa namanya, hijrah dari kota Mekah, beliau menuju ke apa namanya, ke Taif, berharap di sana Taif diterima oleh eh, ini oleh umatnya gitu kan. Ternyata di Taif umatnya berkhianat ya kan. Malah Rasulullah sampai dilempar sampai berdarah semua, bahkan malaikat Jibril sempat marah-marah sampai gunung Taif mau dibalik gitu kan. Ya Rasul perintahkan maka akan aku balik gitu. Apa namanya? Gunung Taif itu mau benam masyarakat Taif, tapi Rasulullah nggak pernah, jangan. Ya Jibril jangan gitu. Ya, dan beliau itu waktu itu sambil menahan rasa sakitnya ya, berdarah semuanya, beliau bersandar di batu di gua di Taif. Ya, ya Allah saya merinding ya. Ya, di Taif ya kan, sampai di situ ada bekas bekas darahnya beliau gitu ya. Dan sekarang ini salah satunya Taif menjadi
wisata bersejarah gitu ya. Moga-moga teman-teman semuanya bisa ke Taif saat umroh nanti ya. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan itu ya. Bapak Ibu semuanya ingat hidup kita di dunia itu tidaklah lama gitu ya. Kita itu hanya cuman dikasih waktu paling lama ya paling 60 sampai 100 tahun gitu ya. Itu waktu yang sangat singkat. Eh, jadi apapun yang Anda perjuangkan hari ini, jangan sampai lupa. Bukan rewardnya, bukan prestasinya, tapi proses pengejaran duit itu adalah proses untuk menaikkan nilai-nilai diri, untuk membuat Anda semakin hari semakin bermanfaat buat orang lain. Insya Allah, ketika Anda sukses, ketika Anda menjadi seorang peraih reward, seperti Pak Jarun lihat, Bapak Ibu semuanya, tiap hari banyak orang doain Anda. Ketika Anda nggak ada, banyak orang merindukan Anda. Gitu. Ketika Anda ada, banyak orang memimpikan bisa ketemu sama Anda. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Dan jadilah sejarah buat orang lain juga. Oke? Selamat berjuang, selamat terus, jangan berhenti. Ya, tetap eh, apa namanya formula yang sudah kita kasih kemarin maksimalkan, tetap follow up tetap ini ya dan sebagainya. Buat yang sudah tembus lewat tetap rendah hati, tetap terus belajar ya, hormati guru-guru Anda, insya Allah Anda akan bisa mendapatkan kebermanfaatan, ilmu manfaat dan prestasi yang di atas orang-orang capai. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya nggak akan mengevaluasi, tapi jangan berhenti ya, terus follow up-nya, terus ini ya. Teman-teman jangan jangan sungkan untuk melibatkan saya ya dan terus konsultasi koordinasi sama lintas besarnya masing-masing. Oke, Bapak Ibu semuanya itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga perjalanan ini bisa menjadi hikmah manfaat buat teman-teman semuanya, menjadi kekuatan buat Bapak Ibu semuanya. Ya, ingatlah banyak orang nunggu kesuksesan Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, bahkan musuh Anda pun itu lagi menunggu Anda sukses Bapak Ibu semua. Oke, akhir kalam billahi shaitonir mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Naira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Saya terharu, Pak Aris. Terima kasih atas bimbingannya kepada saya khususnya selama ini dan kepada teman-teman semuanya. Semoga Pak Aris sehat selalu, Pak. Selalu dalam lindungan Allah, sama keluarga, Mbak Fitri dengan anak-anaknya, sama Mbak Dia. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih semuanya teman-teman, khususnya juga teman-teman yang ada di saya, mitra saya semuanya. Ucapkan terima kasih atas support bimbingannya kepada Pak Aris, Mbak Fitri, kepada Pak Eko, Pak Harun, Nana, dan guru-guru kita semua. Dan juga kepada semua teman-teman yang selalu saling mendoakan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Aris, supportnya, bimbingannya kepada kami semua. Saya ucapkan khusus kepada leader saya, Mbak Dia, Pak Holidin. Sekali lagi kepada mitra-mitra saya ada di titik ini juga semua berkat dukungan dari teman-teman, dari guru-guru juga semuanya. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi, sangat terharu berada di titik ini, nggak nyangka. Ya, hanya ucapan terima kasih Pak Aris pada teman-teman semua dan saya ucapkan mari sama-sama kita akhiri Zoom pada siang hari ini, pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Jadi hari ini nggak ada ini ya Pak Aris, sharing-sharing Pak Aris untuk teman-teman. Mungkin ada satu dua Um, orang. mungkin besok ya. Besok kan terakhir kita Oh pertemuan iya, kita terakhir. Nanti besok kita sharing dan evaluasi. oh iya Pak Aris. Nah, sekarang teman-teman di tetap follow up-nya dikuatin ya, dibantu mitra-mitranya sekarang ini rewardnya belum capai, belum tembus. Jangan pernah pesimis sedikit pun ya. Masih ada waktu. Baik Pak Aris, terima kasih Pak Aris atas ilmunya pada
pagi hari ini sharingnya sangat menginspirasi kami semua. Insya Allah eh, tidak akan berhenti sampai di detik terakhir. Insya Allah dengan bantuan dan doa-doa terbaik dari Pak Aris, kami insya Allah tetap semangat Pak sampai di penutupan reward besok sebelum jam 00 tetap maksimal. Bismillah mohon doanya Pak Aris. Baik ayah bunda sahabat miliarder semuanya, saya selaku host pada pagi hari ini mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata selama nge-host dan juga mungkin ketika ketemu secara offline gitu ya. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.